Sekarang kita mari diskusi mengenai fotosintesis 2, yaitu reaksi gelap. Reaksi gelap pada proses fotosintesis merupakan reaksi yang tidak bergantung pada sinar matahari, tetapi bukan berarti tidak dapat terjadi jika terdapat sinar matahari. Reaksi gelap dapat terjadi baik dengan ada atau tidak adanya sinar matahari. Reaksi gelap terjadi pada bagian stroma dari kloroplas yang merupakan organel sel yang disebut sebagai dapur sel. Reaksi gelap sering disebut sebagai reaksi pengikat karbon. Reaksi ini merupakan suatu proses yang tidak bergantung terhadap cahaya dalam proses pembentukan molekul gula dari molekul karbon dioksida dan air. Tumbuhan dapat menangkap molekul karbon dari atmosfer melalui stomata dan akan diproses pada siklus Kelvin. Pada siklus Kelvin, ATP dan NADPH yang telah terbentuk pada reaksi terang akan mendorong reaksi gelap dan mengubah 6 molekul karbon dioksida menjadi 1 molekul gula, yaitu glukosa. Reaksi gelap yang juga dikenal sebagai siklus Kelvin melibatkan 3 langkah utama. Yang pertama, ribulosa bifosfat. Yang kedua, pengurangan diserat 3 fosfat. Dan yang ketiga, regenerasi ribulosa bifosfat. Gambar pada slide berikut merupakan tahapan yang terjadi pada reaksi gelap. Kita perhatikan yang pertama adalah fiksasi karbon. Siklus Kelvin dimulai dengan senyawa 5C yang disebut sebagai ribulosa bifosfat. Kemudian enzim ribulosa bifosfat karboksilase atau ribusco akan mengkatalisis pengikatan molekul karbon dioksida ke ribulosa bifosfat. Senyawa 6C yang dihasilkan merupakan bentuk senyawa yang tidak stabil dan akan terurai menjadi 2 senyawa 3C yang merupakan senyawa diserat 3 fosfat atau kita kenal sebagai GP. Suatu siklus tunggal akan melibatkan molekul ribulosa bifosfat yang mengandung dengan 3 molekul karbon dioksida untuk membentuk 6 molekul GP. Yang kedua, pengurangan diserat 3 fosfat. Diserat 3 fosfat kemudian diubah menjadi triosa fosfat dengan menggunakan NADPH dan ATP. Reduksi oleh NADPH mentransfer atom hidrogen ke senyawa triosa fosfat. Sedangkan hidrolisis ATP akan memberikan energi. Setiap senyawa GP membutuhkan 1 NADPH dan 1 ATP untuk membentuk triosa fosfat. Sehingga satu siklus akan membutuhkan masing-masing 6 molekul NADPH dan ATP. Yang ketiga adalah regenerasi
ribulosa bifosfat. Dari molekul tiosafosfat yang dihasilkan pada setiap siklus, satu molekul TP ini dapat digunakan untuk membentuk setengah molekul gula. Oleh karena itu, diperlukan 2 siklus untuk menghasilkan monomer glukosa, dan lebih banyak siklus akan menghasilkan polisakarida seperti apati. 5 molekul TP yang tersisa akan digabungkan kembali untuk meregenerasi stok ribulosa bifosfat. Regenerasi ribulosa bifosfat ini membutuhkan energi yang berasal dari hidrolisis ATP. Nah, mari kita lanjutkan. Pada tumbuhan, karbon dioksida atau CO2 memasuki kloroplas melalui stomata dan akan berdifusi ke dalam stroma kloroplas, di mana reaksi gelap atau yang kita kenal dengan siklus Kelvin terjadi. Seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya mengenai tahapan reaksi terjadi, mengenai tahapan reaksi yang terjadi pada reaksi gelap, berikut. Gambar pada slide ini menunjukkan proses siklus Kelvin pada satu gambaran siklus yang terjadi. Ini merupakan penggambaran yang lebih sederhana. Setelah mempelajari antara reaksi terang dan gelap, maka dapat disimpulkan beberapa perbedaan yang terdapat pada reaksi terang dan gelap, antara lain: 1. Reaksi terang hanya akan terjadi dengan hadirnya cahaya, sedangkan reaksi gelap dapat terjadi baik dengan atau tidak adanya cahaya. Yang kedua, reaksi terang merupakan suatu tahapan fotokimia, sedangkan reaksi gelap merupakan suatu tahapan biokimia. Yang ketiga adalah reaksi terang terjadi pada bagian grana dari kloroplas, sedangkan reaksi gelap terjadi pada bagian stroma kloroplas. Yang keempat adalah pada reaksi terang, NADP menggunakan ion hidrogen untuk membentuk NADPH, sedangkan pada reaksi gelap, ion hidrogen dari NADPH akan bergabung dengan karbon dioksida. Yang kelima adalah produk akhir pada reaksi terang adalah ATP dan NADPH, sedangkan pada reaksi gelap produk akhirnya adalah glukosa. Pada reaksi gelap, ATP dan NADPH digunakan untuk membentuk, maksudnya digunakan untuk membantu proses pembentukan glukosa. Pada reaksi terang, molekul air akan terpecah menjadi hidrogen dan oksigen, sedangkan pada reaksi gelap, karbon dioksida digunakan untuk melakukan reaksi. Kita teruskan, yang ketujuh adalah pada reaksi terang, proses fotolisis terjadi pada fotosistem 2, sedangkan pada reaksi gelap tidak terjadi proses fotolisis. Selanjutnya, mari kita lihat slide berikut. Terdapat beberapa faktor yang akan mempengaruhi proses fotosintesis, antara lain yang pertama, intensitas cahaya.
Ini adalah pada reaksi terang. Tanpa cahaya yang cukup, tumbuhan tidak melakukan proses fotosintesis dengan baik. Walaupun terdapat air dan karbon dioksida dan suhu yang sesuai. Peningkatan intensitas cahaya akan meningkatkan laju fotosintesis hingga beberapa faktor lain, seperti suhu, konsentrasi karbon, dan lain-lain. Pada jumlah yang kurang, pada intensitas cahaya yang sangat tinggi, reaksi fotosintesis akan menjadi lebih lambat. Intensitas cahaya dapat mengalami fluktuasi selama sehari yang juga dipengaruhi oleh cuaca. Terus, mari kita lihat slide berikut, yaitu karbon dioksida. Karbon dioksida dengan air merupakan reaktan yang penting dalam proses fotosintesis. Jika konsentrasi karbon dioksida meningkat, maka laju dari reaksi fotosintesis akan meningkat. Hingga pada suatu titik tertentu, faktor lain akan berada pada batas maksimum. Pada titik ini, peningkatan konsentrasi karbon dioksida tidak akan menghasilkan laju fotosintesis yang lebih cepat, sehingga akan muncul grafik horizontal. Slide berikutnya, yaitu nomor 3, temperatur. Reaksi kimia yang menggabungkan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan glukosa dikendalikan oleh enzim. Seperti reaksi yang dikendalikan oleh enzim pada umumnya, laju reaksi fotosintesis yang dikendalikan oleh enzim akan dipengaruhi oleh temperatur pada saat terjadinya reaksi. Pada temperatur yang rendah, laju fotosintesis akan terbatas oleh tumbukan antara molekul enzim dengan substrat. Sedangkan pada suhu tinggi, enzim kemungkinan akan mengalami denaturasi. Tumbuhan pada kita ulangi, tumbuhan pada umumnya dapat berfotosintesis pada suhu antara 0 derajat Celcius hingga sekitar 50 derajat Celcius. Tetapi suhu optimum pada tumbuhan untuk fotosintesis adalah 15 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Kita lanjutkan, yaitu 4, klorofil. Klorofil merupakan senyawa yang menyerap cahaya yang dibutuhkan untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa. Klorofil memiliki warna hijau sehingga dapat menyerap bagian merah dan biru dari spektrum elektromagnetik dan memantulkan bagian hijau dari spektrum. Daun dengan lebih banyak klorofil lebih mampu menyerap cahaya yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Beberapa poin berikut merupakan summary dari fotosintesis. Bagian 1 dan 2. Yang pertama adalah tumbuhan merupakan produsen dari biosfer yang membentuk oksigen dan glukosa yang dibutuhkan oleh organisme lain. Yang kedua, kloroplas merupakan tempat terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Yang ketiga, kloroplas mengandung tilakoid
yang merupakan tempat berlangsungnya reaksi terang. Yang keempat, pada reaksi terang, sinar matahari akan diubah menjadi ATP dan NADPH. Yang kelima, reaksi gelap atau yang disebut dengan siklus Kepler menggunakan ATP dan NADPH untuk mengubah karbon dioksida menjadi glukosa. Yang keenam adalah reaksi terang dan reaksi gelap bekerja sama untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia yang disimpan dalam bentuk glukosa. Yang ketujuh adalah tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya menggunakan glukosa untuk menjalankan proses metabolisme. Demikian summary daripada fotosintesis 1 dan 2. Terima kasih.